Shalom sahabat SMJ dimanapun Anda berada, Romo, Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Yahya Kurniawan Sugianto dari Paroki Purbalingga. STMJ kali ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai dengan 38. Saya sungguh terkesan dengan ayat yang ke-36 ini. Saya merasa pas sekali ya dengan apa yang sedang saya rasakan, dan saya merasa dicelikan oleh kata-kata di dalam firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Beginilah firman Tuhan, ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam ayat 36 ini, kata-kata murah hati begitu ditekankan hingga diulang sampai 2 kali. Pada saat saya merenungkan kata-kata murah itu identik dengan dapat dijangkau oleh siapapun. Murah itu berarti dapat dibeli oleh siapapun tanpa memandang status maupun materi yang dipunyai orang tersebut. Berarti murah itu dapat dibeli oleh siapapun, dapat dilakukan oleh siapapun. Tetapi yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, murah hati Allah, murah hati seperti Bapa di surga itu standarnya tinggi. Beda sekali dengan apa yang manusia pikirkan. Seringkali kita sebagai seorang manusia selalu melihat dan mengukurnya dengan berapa lama persaudaraan, atau mungkin menuntut balasan dengan apa yang sudah kita lakukan dengan kita bermurah hati kepada seseorang. Bahkan seringkali kita melihat hanya dari materi saja. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, kita mau berbuat kasih. Kita mau benar-benar mempunyai hati seperti Bapa, murah hati seperti Bapa di surga. Di dalam Injil Lukas ini, murah hati merupakan suatu perintah yang mau Tuhan kita lakukan supaya kita tidak kompromi dan kita mau melakukannya. Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberikan contoh kepada kita pada saat dia mengalami masa-masa dia diejek, difitnah, direndahkan, dihianati oleh muridnya sendiri Yudas Iskariot, dibenci oleh banyak orang, bahkan disalib dan dibunuh demi menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mempunyai standar murah hati yang tinggi sekali. Dia memberikan cinta kasih, memberikan cinta yang agape, yang tak terukur dan tak terselami oleh pikiran manusia. Saudara-saudara terkasih, saya mempunyai pengalaman dan saya akan sharingkan untuk Anda semua. Saya mempunyai seorang karyawan yang bekerja di tempat usaha saya. Karyawan itu sudah sering kali keluar masuk 2 kali bahkan ketiga kalinya. Saya sering kali memberikan kesempatan kepada dia karena saya melihat dia sebenarnya memiliki sebuah potensi. Dan di saat dia tidak mempunyai pekerjaan, saya tawarkan kembali kepada dia supaya dia mau bekerja lagi kepada saya. Tetapi kesempatan yang sudah saya berikan itu ternyata banyak mengalami pertentangan. Banyak orang yang tidak setuju. Kenapa sih kamu masih menerima dia untuk menjadi karyawanmu? Kenapa sih kamu tidak mencari karyawan lain? Sebenarnya saya memberikan kesempatan kepada dia karena saya melihat dia membutuhkan pertolongan. Dia membutuhkan pekerjaan untuk hidup dia, untuk keluarganya.
Tetapi seiring waktu, berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun, karyawan lama ini ternyata bertemu dengan karyawan baru di tempat usaha saya dan terjadi perselisihan salah paham sehingga membuat karyawan lama saya ini timbul rasa iri, rasa curiga, rasa kenapa ya kok bosnya kayaknya lebih perhatian terhadap karyawan baru, seperti menganak emaskan gitu. Sampai akhirnya karyawan lama ini keluar lagi dari tempat kerja saya dengan tidak sopan, dan dia marah, dan dia berhenti dengan secara tidak baik-baik. Saya sungguh kecewa, saya berharap dia mau memanfaatkan kesempatan yang saya berikan ini supaya dapat bekerja lama dengan saya karena saya membutuhkan tenaga dia. Saya sungguh marah karena dia tidak baik-baik, tidak ngomong untuk keluar kerja dengan baik-baik. Saya berdoa kepada Tuhan, saya meminta bimbingan Tuhan, bimbingan Roh Kudus bersama istri saya. Saya diberikan semangat. Wah, kamu jangan patah semangat. Mari kita berdoa. Dan benar, akhirnya saya mempunyai karyawan baru. Dan sebelumnya saya mengampuni dan saya sudah bisa mengasihi mereka. Dan sampai akhirnya karyawan lama itu mau datang ke tempat saya dan mau meminta maaf kepada saya. Dan memang apa yang sudah saya rasakan, saya merasa tidak sia-sia bila saya mengandalkan Tuhan dan saya tidak berharap kepada manusia dan saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri. Karena tanpa Tuhan saya tidak akan mampu mengasihi, tanpa Tuhan saya tidak akan mampu berbuat murah hati dan mengampuni dan tidak menghakimi karyawan saya tersebut. Dengan firman ini membuat saya semakin diteguhkan, saya belajar untuk lebih menjadi murid Tuhan yang mau melakukan perintah-perintahnya. Saya belajar mengasihi, mengampuni, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Saya selalu menaruh pengharapan hanya kepadanya. Dan benar firman Tuhan tidak akan berhenti menjadi yang sia-sia, tapi firman Tuhan menguatkan selalu di dalam hidup saya. Sekian STMJ Berkah Dalam.